kamu nanya? I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rodiatul Adelia, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Jadi hari ini saya mau mereview materi penulisan berita dan artikel yang berjudul Teknik Penulisan Jurnal Ilmiah yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Teman-teman, jadi hari ini kita bakal bahas tentang nulis artikel di jurnal. Jadi gini prosesnya, nggak gampang-gampang banget, tapi juga nggak susah-susah banget. Tujuannya sih sederhana aja, mau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat lewat tulisan kita. Nah, nanti tulisan kita ini bakal dipublishkan di jurnal, yang bisa dibilang kayak majalah, tapi isinya ilmiah gitu. Nah, tapi jangan lupa ada aturan-aturan ketat yang harus kita ikuti waktu nulis artikel ini. Jadi harus kita ikuti waktu nulis artikel ini mulai dari pedoman sampai aturan penulisannya. Semuanya harus diperhatikan betul. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi-fungsi dan nulis artikel buat jurnal ya. Yang pertama itu ada fungsi ilmiah, yang artinya kita bikin artikel ini buat sumbangan ide dan pengetahuan baru ke dunia ilmiah. Lalu yang kedua ada fungsi sosial, yang berarti kita berkomunikasi sama komunitas ilmiah dan memberikan kontribusi ke masyarakat. Lalu yang terakhir ada fungsi ekspresi, yang artinya kita bahas bisa ngungkapin ide-ide kita sendiri lewat tulisan ini. Oke, selanjutnya kita bahas tentang aspek penulisannya. Nah, aspek penulisannya ini terbagi menjadi 3. Ada aspek isi, yang artinya kita harus benar-benar serius dalam kajian sesuai dengan bidang penulisan yang kita tulis. Nah, yang kedua aspek bahasa, yang artinya kita tuh harus pakai bahasa tulis ilmiah yang baku dan jelas. Dan yang terakhir itu ada aspek sajian, yang artinya kita harus atur tulisan kita sesuai dengan aturan dan gaya yang berlaku, biar enak dibaca dan mudah dimengerti. Oke teman-teman, sekarang kita mau bahas nih tentang ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama, ciri yang paling penting itu adalah objektif. Itu artinya tulisan kita harus netral dan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan opini subjektif kita sendiri. Nah, yang kedua itu rasional, yang berarti kita harus punya alasan yang jelas dan logis untuk setiap argumen yang kita buat. Yang ketiga itu ada kritis, yang artinya kita harus bisa menilai dan mengevaluasi informasi dengan bijak, bukan cuma nurut sama apa yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah pembaharu, yang berarti kita harus bisa ngasilin ide-ide baru atau perspektif baru yang bisa nambah wawasan orang. Jadi itu dia ciri-ciri yang harus kita perhatikan kalau kita mau bikin artikel ilmiah yang benar-benar bagus. Nah, selanjutnya kita bahas tentang proses penulisan artikel ya. Yang pertama itu ada tahapan pra-penulisan. Di sini kita kumpulin dulu nih bahas bahan-bahan yang mau kita tulis dan bikin kerangka artikel kita. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan penulisan, di mana kita mulai menulis draft artikelnya. Terus kita atur juga nih anatomi dari artikel itu, misalnya judul, pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, yang terakhir itu ada tahap pasca penulisan. Di sini kita lakukan penyuntingan untuk memperbaiki tulisan kita. Nah, dan akhirnya kita bisa publishkan artikel itu ke jurnal atau media ilmiah lainnya. Jadi itu dia proses singkat dari mulai nulis sampai artikel kita terbit. Nah, sekarang kita juga fokus terhadap kepada tahap pra penulisan artikel ya. Yang pertama itu kita mulai dengan pencarian dan pengembangan gagasan.
Lalu kita mengevaluasi bobot permasalahan yang kita mau tulis. Seberapa pentingnya, seberapa orisinalitasnya gitu, dan seberapa update informasinya. Nah, terus kita juga perhatikan kedalaman gagasan yang kita mau sampaikan, gimana cara kita mengungkapin dan teknis penulisan yang kita pakai. Selanjutnya kita perlu memahami metode penelitian. Jadi kalau kita mau bikin artikel ilmiah, kita harus tahu metode penelitian yang kita gunain. Misalnya nih, apakah itu penelitian kualitatif atau kuantitatif. Nah, terus langkah selanjutnya adalah memahami referensi. Nah, ini penting banget nih, karena kita tuh butuh data dan informasi yang kuat buat mendukung argumen kita. Jadi kita bisa cari referensi dari buku, jurnal, atau sumber lainnya. Nah, yang terakhir itu kita bikin kayak perencanaan naskah, di mana kita atur secara rinci apa yang akan kita tulis dalam artikel kita. Jadi itulah tahapan penting di pra penulisan artikel ilmiah. Nah, terus ada juga saat kita menulis artikel ilmiah, pastikan bahasa tulisannya juga harus baku. Terus perhatikan gaya dan penulisan seperti sistematika tulisan, cara merujuk, daftar rujukan, tabel, gambar, dan identitas penulis. Nah, selain itu jangan takut buat mulai dengan rough kasar tulisan. Nah, tentu anatomi penulisan artikel ilmiah meliputi judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis atau empiris, metode, hasil dan pembahasan, lalu simpulan dan saran serta daftar pustaka. Nah, lalu yang terakhir itu ada pasca penulisan. Pasca penulisan ini melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama ada revisi naskah yang meliputi peninjauan abstrak, isi, bacaan, tanda baca, teknik penulisan, penyajian gambar atau tabel, dan referensi. Nah, tahap berikutnya adalah penyuntingan. Jadi, penyuntingan naskah untuk memperbaiki kelemahan dan kesalahan dalam draft. Dan yang terakhir itu adalah proses publikasi yang melibatkan penentuan nama berkala, kelembagaan penerbit, penyuntingan, kemantapan penampilan, gaya penulisan, substansi, keberkalaan, dan kewajiban pasca terbit. Semua tahapan ini penting untuk memastikan artikel ilmiah dapat diterbitkan dengan baik melalui standar yang berlaku. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata dan ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di learning selanjutnya.